Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mevianti Nurrahmah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya berjudul Status Kepemilikan Emas Virtual di Shopee ditinjau Fatwa DSN nomor 77 DSN MUI 6 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Yang pertama yaitu kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan berasal dari kata milik yang berasal dari bahasa Arab yang artinya penguasaan terhadap benda dan berkuasa penuh terhadapnya, artinya bebas bertindak hukum terhadapnya. Yang kedua, menurut ulama fikih, secara terminologi, al-milk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu selama tidak ada halangan syara. Nah, secara dalam Islam itu kepemilikan terhadap sesuatu di muka bumi ini itu bukanlah milik pribadi atau bukan pula milik umum, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan dalam esensinya, segalanya yang ada di bumi hakikatnya adalah milik Allah. Sementara hanya sebagiannya saja dengan syariat-syariat tertentu, Allah memberikan manusia sebagai khalifah di bumi, memberikan harta di bumi ini untuk dikelola. Yang kedua yaitu sebab-sebab kepemilikan. Sebelum terjadi kepemilikan terhadap suatu benda, itu terdapat proses pemilikan, di mana proses pemilikan adalah tata cara atau proses yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan atau manfaat dari jasa ataupun barang. Nah, adapun sebab-sebab kepemilikan benda terdiri atas 5 perkara. Yang pertama yaitu bekerja atau al-amal, yang kedua pewarisan atau al-irth, harta pemberian negara, iton ad-daulah, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Jadi sebab kepemilikan benda itu bisa diperoleh salah satunya yaitu dengan akad jual beli. Adalah pembagian kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna. Dikatakan milik sempurna karena memiliki zat dan sekaligus manfaatnya, sehingga seluruh hal yang terkait dengan harta tersebut berada di bawah penguasaan. Dikatakan milik tidak sempurna itu bila memiliki bendanya saja atau manfaatnya saja. Yang selanjutnya adalah tabungan emas virtual di aplikasi Shopee. Emas virtual sendiri adalah logam mulia, di mana yang sekarang ini menjadi tren di masyarakat karena memiliki kelebihan dari aspek keamanan, yaitu terlindung dari pencurian. Emas virtual adalah logam mulia berbentuk emas yang tidak dapat digenggam secara fisik atau virtual. Nah, salah satu yang menawarkan adanya emas virtual adalah di aplikasi Shopee. Pada aplikasi Shopee bekerjasama dengan PT Pegadaian Persero yang membentuk tabungan emas, merupakan layanan penyimpanan saldo emas yang memudahkan investasi emas secara aman, mudah, dan terpercaya. Produk ini nantinya dapat diakses di aplikasi belanja online Shopee. Shopee tidak menyediakan fasilitas pencetakan emas. Dalam hal ini, pemilik emas virtual memegang rekening emas sebagai bukti kepemilikan atas emas tersebut. Nah, investasi ini ada syarat-syaratnya, yaitu investasi minimal 500 dan setelahnya yaitu mulai 5.000. Dengan uang 500 dan 5.000 kalian sudah dapat melakukan investasi emas. Namun belum dapat dicetak karena Shopee tidak menyediakan layanan cetak emas. Nah, bisa dicetak itu di Pegadaian dengan minimal 1 gram. Nah, yang kedua, melakukan transfer emas ke sesama pengguna Shopee itu juga bisa. Yang ketiga, wajib memiliki saldo yang tidak bisa ditarik minimal 0,05 gram. Nah, pada tahun pertama itu tidak dikenakan biaya penitipan emas. Pada tahun selanjutnya dikenakan biaya sebesar 30.000. Nah, tabungan emas di Shopee dianggap sebagai tabungan yang dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat, mulai dari muda-mudi sampai kalangan dewasa, karena memang sangat memudahkan dan sangat murah. Berikutnya yaitu peralihan hak milik emas virtual melalui jual beli di aplikasi Shopee. Hak milik itu dapat beralih dan berpindah dengan karena sebab yang telah ditetapkan oleh syariat dengan yang dibedakan menurut ukuran dan jenis hak. Salah satunya yaitu dengan cara akad seperti jual beli. Nah, jual beli memiliki rukun yang terdiri dari penjual, pembeli, ijab dan qabul, dan barang yang ditransaksikan. Sedangkan syarat jual beli adalah syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli, seperti harus mumayyiz. Yang kedua, lafadz atau singkatnya, ijab qabulnya. Yang ketiga yaitu syarat yang berhubungan dengan objek jual beli, itu harus jelas menurut Islam. Dan yang keempat, syarat harus saling rela dan adanya hasil konkret dari transaksi yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau hak kuasa. Jadi dapat berpindah dengan akad jual beli. Nah, jual beli pada aplikasi Shopee itu terdapat tata caranya, yaitu
Yang pertama ada pembelian dan ada penjualan, di mana pembelian ya di aplikasi Shopee itu sendiri ada klik pulsa atau tagihan, nanti bisa klik emas. Kita bisa memilih berapa jumlah yang emas yang kita inginkan sesuai dengan saldo uang yang kita punya untuk membeli emas. Nah, kemudian pengguna baru wajib melakukan pendaftaran online terlebih dahulu untuk membuka tabungan emas, dan ini di Pegadaian karena tadi kan bekerja sama dengan Pegadaian. Nah, saldo tabungan emas akan bertambah setelah melakukan pembayaran. Yang selanjutnya yaitu penjualan. Setelah terjadinya pembelian tadi, maka terjadi proses peralihan hak milik akan emas virtual dari pihak Shopee pada pihak pemilik akun dalam bentuk saldo tabungan emas, dan emas tersebut dapat dijual kapanpun oleh penjual. Pemilik bisa menjual emas kapanpun ia mau, sesuai dengan naik atau turunnya emas itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan emas virtual di aplikasi Shopee. Kita tahu tadi ada jual beli. Nah, sudah ada peralihan hak milik emas dari pihak Shopee pada pihak pemilik emas dalam bentuk saldo rekening. Nah, itu dalam jual beli, jika dilihat dari transaksi peralihan hak milik tadi, pada aplikasi Shopee terdapat akad muamalah yang digunakan, yaitu akad murabahah dan akad wadiah. Akad murabahah itu pada pembelian emas dan akad wadiah pada saldo emas yang dititipkan. Nah, dalam transaksi jual beli emas virtual pada aplikasi Shopee terdapat ketidaksesuaian dengan jual beli menurut Islam, di mana emas tidak langsung diterima oleh si pembeli setelah melakukan pembayaran. Emas diterima dalam hitungan hari setelah pembayaran oleh si pembeli. Itu pun dalam bentuk saldo rekening, belum bisa dicetak menjadi emas batang karena pihak Shopee tidak menyediakan pencetakan emas, dan bisa dicetak itu di Pegadaian dan minimal 1 gram. Nah, dalam transaksi ini perlu dipahami bahwa uang dan emas dalam perspektif hukum Islam termasuk hukum ribawi yang ilahnya sama dengan sama niyah, namun jenisnya berbeda. Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus dipenuhi persyaratan adanya serah terima barang. Namun dalam pihak Shopee itu tidak ada serah terima barang, sehingga akad dikatakan batil atau batal karena tidak terpenuhi salah satu akad, yaitu tidak adanya penyerahan objek akad atau barang. Hal ini juga berdampak pada kepemilikan emas virtual itu sendiri, di mana karena akadnya tadi batal, maka bisa dikatakan kepemilikan itu dapat tidak sah. Terakhir adalah status kepemilikan emas virtual di aplikasi Shopee ditinjau Fatwa DSN nomor 77 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Nah, hasil pleno dari Fatwa DSN tersebut dapat dinyatakan ada 3 ketentuan dalam jual beli emas yang tidak tunai, yaitu yang pertama, harga jual atau saman tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Yang kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan atau rohan. Yang ketiga, emas yang dijadikan jaminan sebagaimana maksud angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Nah, jika dipandang dari status kepemilikan emas ditinjau dari fatwa ini, itu apabila jual beli emas tidak tunai di aplikasi Shopee dinyatakan hukumnya boleh atau mubah. Jadi sistem tabungan emas pada aplikasi Shopee yang dibayar secara tidak tunai atau kredit itu hukumnya mubah. Namun jika ada penyerahan atau serah terima barang, namun pada aplikasi Shopee tidak terdapat serah terima barang, sehingga kepemilikan dianggap tidak sah, tidak sesuai dengan jual beli yang ada dalam Islam, tidak memenuhi rukun atau syaratnya, seperti itu. Dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan yaitu 1. Kepemilikan emas virtual di aplikasi Shopee dalam Islam termasuk ke dalam kepemilikan tidak sempurna karena hanya berupa saldo emas atau tidak berwujud. Yang kedua, proses pemilikan atau peralihan hak milik emas virtual melalui jual beli di aplikasi Shopee dianggap tidak sah atau batil karena tidak memenuhi akad muamalah, yaitu tidak adanya serah terima barang atau dalam hal ini tadi emas. Yang ketiga yaitu status kepemilikan emas virtual ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang jual beli emas tidak tunai di aplikasi Shopee, hukumnya adalah boleh atau mubah. Status kepemilikan emas virtual yang dibeli secara tidak tunai itu sah jika ada serah terima barang pada nantinya. Namun pada aplikasi Shopee tidak terdapat serah terima barang sehingga kepemilikan dianggap tidak sah. Sekian presentasi dari artikel saya tadi. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.